Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan di episode sebelumnya, nampak Ira yang tengah menenangkan anak-anak karena dia menangis terus. Kakek dan Alok hanya terdiam memandangi Ira yang sedang mendiamkan anak Anandi. Alok hendak menelpon Anandi. Tiba-tiba saja telepon rumah berbunyi dan ternyata Anandi yang menelepon. Alok bertanya, "Ada apa, Anandi?" Nampak semua orang memandang ke arah Alok. Anandi menjawab pertanyaan Alok kalau dia telah mendapatkan musibah, yaitu Nandini telah diculik orang. Alok sangat terkejut mendengar itu dan dia bertanya, "Kamu berada di daerah mana, Anandi?" Anandi menangis sambil menjawab pertanyaan Alok. Tiba-tiba saja HP Anandi mati. Alok terus saja memanggil-manggil Anandi yang pada waktu itu tengah berada entah di daerah mana. Ira bersama kakek bertanya kepada Alok, "Ada apa Alok dengan ini?" Lalu Alok menelpon kembali Anandi, namun tidak ada jawaban. Kakek pun bertanya kepada Alok, "Ada apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap Anandi?" Namun Alok terus saja meneleponi Anandi dan Ira bertanya kembali kepada Alok, "Ada apa sebenarnya Alok yang terjadi?" Alok menjawab pertanyaan Ira tersebut kalau Nandini telah diculik orang. Nampak semua orang sangat kaget mendengar berita tersebut dan Bibi Minu menangis terharu, begitu pula dengan Ira. Sementara di kampung tempat beradanya Anandi, nampak polisi tengah mengumpulkan para tamu yang datang untuk menghadiri pesta pertunangan tersebut. Nampak polisi memandangi ke arah perempuan itu. Tiba-tiba saja Anandi memanggil-manggil polisi untuk meminta pertolongan kepada polisi tersebut bahwa putrinya telah diculik orang. Polisi itu pun bertanya, "Apa maksud ibu?" Anandi terus saja berkata kalau putrinya telah diculik orang dan polisi pula menjawab, "Bukankah ibu keluar lebih dulu dari kerumunan tersebut?" Lalu Anandi menceritakan semua tentang kejadian pada waktu itu yang menimpa putrinya pada waktu itu, sehingga membuat putrinya diambil oleh sang ayah pengantin lelaki tersebut. Polisi sangat kaget mendengar semua itu. Anandi begitu sedih menghadapi semua ini. Sang wanita itu pun menyesal atas semua kejadian yang menimpa Anandi dan dia pun berkata, "Maafkan kalau aku tidak sengaja membawamu ke dalam masalah ini." Polisi pun bertanya kepada sang pendeta itu, "Apakah kamu tahu di mana tempat orang tersebut?" Sang pendeta menjawab kalau dia tidak tahu karena dia datang dari jauh dan dia hanya datang ke sini untuk menikahkan putranya. Anandi menangis mendengar semua itu, lalu dia pun memohon kepada perempuan itu untuk menunjukkan di mana tempat laki-laki itu. Namun perempuan itu menjawab kalau dia juga tidak tahu dan di mana tempat rumahnya. Anandi menangis lagi mendengar semua itu. Oke kawan semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan sinopsis jalan cerita berikut ini. Singkat cerita, Anandi pun tengah mencari anaknya ke sana kemari. Tiba-tiba saja handphonenya berbunyi dan dia pun segera mengangkatnya. Ternyata kakek yang menelpon dan menanyakan tentang keadaan dirinya. Anandi pun menangis menerima telepon dari sang kakek. Kakek pun bertanya, "Ada apa sebenarnya yang terjadi, Anandi?" Lalu Anandi menceritakan semua tentang kejadian yang menimpa dirinya bersama Nandini pada waktu itu. Lalu kakek pun mendengarkan semua cerita Anandi dan kakek berkata kepada Anandi, "Kamu yang tenang,
kami akan segera mencari Nandini dan Nandini akan segera pulang dengan selamat. Anandi menangis mendengar semua itu. Sementara itu sang penculik yang membawa lari Nandini sangat kebingungan karena Nandini menangis terus. Nampak sang penculik itu memberikan sebuah dot kepada Nandini. Tiba-tiba saja sang suami sang penculik itu marah-marah terhadap dirinya. Kalau kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Sementara itu di rumahnya Anandi, nampak Anandi yang tengah berbicara terhadap Amol supaya dia berangkat ke sekolah. Nampak Ira hanya terdiam. Kakek bersama Alok beserta ayahnya Anandi datang ke rumah. Nampak Anandi bersama Ira menatap ke arah mereka. Nampak semua lemas dan tak berdaya. Anandi sangat sedih melihat mereka semua. Lalu Anandi menyiapkan air minum untuk kakek dan ayahnya itu. Ira pun hanya terdiam sambil menatap ke arah Anandi. Anandi yang menyiapkan air minum hanya terdiam. Lalu Amor berkata kepada Anandi, "Apakah adikku sudah ditemukan?" Lalu Anandi pun berkata kalau adiknya belum ditemukan. Lalu Amor memeluk Anandi sambil menangis. Anandi yang menenangkan Amor supaya tenang, karena suatu saat nanti adiknya pasti ditemukan. Oke kawan semua, bagaimana dengan sinopsis jalan cerita berikut ini? Sekian.